Bayangkan Anda bangun pagi besok. Anda menyalakan lampu, berpergian dengan motor, memesan makanan secara online, atau mungkin mengisi bahan bakar Anda. Semua hal itu mungkin terasa biasa. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa kehidupan sehari-hari di Indonesia ini dapat terganggu oleh sebuah selat yang berada sangat jauh dari sini? Ayo kita berhayal. Bayangkan Anda sedang begadang mengajar deadline, lalu tiba-tiba Anda merasa lapar. Anda berpikir, mungkin masak mie bakal enak. Maka kau pergi ke dapur dan menemukan bahwa ternyata gas di kompor sudah menipis dan tak akan cukup untuk merebus mie hingga tuntas. Secara sadar, Anda pasti langsung pergi ke warung kan untuk beli gas. Tapi coba bayangkan, ada sekumpulan pemuda organisasi masyarakat yang menjaga ketat warung itu sehingga susah sekali untuk beli gas saja. Bukan hanya itu, ternyata temanmu yang kebetulan lagi beli gas juga ditahan dan tidak bisa pulang. Inilah yang sedang dialami Indonesia semenjak Selat Hormuz ditutup. Kita butuh energi, tapi tidak bisa mendapatkannya karena rute dagang utama kita ini jaga sangat ketat. Tapi Selat Hormuz kan jauh sekali, jaraknya lebih dari 6.000 km dari Indonesia. Kok bisa mempengaruhi harga BBM, kestabilan ekonomi, bahkan keselamatan warga kita? Nah, mungkin banyak dari kita beranggapan begitu karena kita tidak pernah melihatnya secara langsung. Karena nyatanya, sekitar 1/5 perdagangan minyak di dunia melewati jalan ini. Ketika ketegangan Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara Timur Tengah, Indonesia pun terkena imbasnya. Maka bagi mahasiswa hubungan internasional, fenomena ini menunjukkan bahwa dunia modern kita sedang saling berhubungan. Konflik yang terjadi di satu kawasan dapat menciptakan efek domino terhadap keamanan dan kesejahteraan negara lain. Maka hari ini, kami ingin mengajak Anda semua memahami mengapa sebuah konflik yang jauh dari Indonesia ini bisa menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, pada materi pertama yang akan saya jelaskan pada pertama ini yaitu adalah latar masalah. Nah, Selat Hormuz itu sering disebut sebagai urat nadi energi dunia. Nah, mengapa begitu? Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati jalur ini setiap harinya. Kapal-kapal tanker itu yang membawa minyak dan gas dari negara-negara Teluk menuju Asia, Eropa, dan berbagai wilayah dunia harus melewati titik sempit tersebut. Nah, masalahnya kawasan ini berada di tengah dinamika geopolitik yang sangat kompleks. Nah, jika kita lihat, mari kita lihat nih ya, dan sudut pandang dari Indonesia. Indonesia itu memang bukan negara Timur Tengah. Namun Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, sebagian pasokan tersebut berasal dari dan atau bisa dibilang melewati kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Nah, artinya itu ketika jalur ini terganggu, pasokan energi nasional itu merasa ikut terancam. Nah, bayangkan sebuah jalan tol utama yang tiba-tiba ditutup, kemacetan akan terjadi, biaya transportasi meningkat, distribusi barang lambat, dan pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung konsekuensinya. Nah, hal yang sama itu terjadi pada perdagangan energi dunia. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah meningkatkan resiko konflik terbuka. Namun terdapat terjadi mobilisasi militer, pemeriksaan kapal, hingga ancaman blockade membuat jalur perdagangan yang seharusnya bebas menjadi wilayah yang penuh ketidakpastian. Nah, akibatnya itu jalur perdagangan internasional berubah menjadi ruang kompetisi geopolitik. Nah, ketika Selat Hormuz ini terganggu, otomatis harga minyak itu sangat melonjak. Biaya impor meningkat, subsidi energi membengkak. Nah, inflasi berpotensi naik. Namun bukan hanya soal ekonomi, ada manusia di balik setiap kapal yang berlayar. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu pemasok pelaut terbesar di dunia. Ribuan warga negara Indonesia bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK di kapal-kapal internasional. Ketika kapal-kapal tersebut tertahan di wilayah konflik, mereka bukan sekedar hanya sebuah angka dalam laporan berita, tapi mereka adalah ayah, ibu, anak, dan saudara yang terjebak dalam situasi yang tidak mereka ciptakan sendiri. Nah, dan keluarga mereka di Indonesia hanya bisa menunggu kabar dengan cemas dan khawatir.
Disinilah kita melihat bahwa geopolitik bukan sekedar peta dan strategi negara. Geopolitik adalah tentang manusia itu tersendiri, tentang keselamatan warga negara, tentang bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi kehidupan orang yang tergolong biasa. Untuk memahami persoalan ini secara lebih utuh, kita dapat melihatnya dari 3 dimensi. Pertama adalah geopolitik. Krisis ini berakar pada persaingan kepentingan dan ketegangan antar negara. Iran berusaha mempertahankan kawasannya dan kepentingannya di kawasan, sementara Amerika Serikat dan sekutunya memiliki agenda strategis yang berbeda. Akibatnya, Selat Hormuz berubah dari jalur perdagangan menjadi area konsentrasi kekuatan. Krisis ini menjadi ancaman terhadap keselamatan warga negara Indonesia ketika kapal-kapal dagang di wilayah konflik ditahan dan para ABK menjadi orang yang paling rentan. Nah, ini disebut sebagai vulnerability interdependence. Ketergantungan antar negara memang menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan kerentanan ketika terjadi krisis global. Kedua, geoekonomi. Indonesia saat ini bergantung pada impor minyak mentah. Lebih dari separuh kebutuhan minyak nasional diimpor dari luar negeri, dan sekitar 20%-nya diantaranya melewati Selat Hormuz. Ketika jalur distribusi ini terganggu, harga minyak langsung bereaksi. Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya menjadi rentan terhadap hal tersebut. Ketergantungan ini membuat stabilitas ekonomi ikut bergantung pada stabilitas kawasan yang jauh dari wilayah kita. Ketiga, geostrategi. Indonesia sebenarnya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Iran. Namun, keterlibatan Indonesia pada Board of Peace yang didukung oleh Amerika Serikat dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berpihak pada salah satu kubu. Yang kedua adalah penahanan kapal tanker Iran di perairan Indonesia pada tahun 2023 berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara. Jika kami berada pada posisi pembuat kebijakan luar negeri, terdapat 2 prioritas utama. Yang pertama adalah melindungi warga negara Indonesia. Kemenlu RI atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memegang tanggung jawab penuh dalam menangani perlindungan warga negara, keselamatan aset kapal Indonesia, serta melakukan diplomasi krisis untuk mengamankan jalur pasokan energi nasional. Dan dalam misi tersebut, Kemenlu berfokus pada penyelamatan anak buah kapal atau ABK WNI yang terjebak di atas kapal-kapal dagang di sepanjang pesisir Iran dan sekitar Selat Hormuz. Selain itu, Kemenlu juga secara aktif mengkoordinasikan evakuasi warga sipil Indonesia dari wilayah-wilayah yang terdampak akibat lumpuhnya ruang udara dan penerbangan komersial di kawasan tersebut. Namun di sisi lain, diplomasi krisis ini juga diwujudkan melalui langkah konkret dalam melakukan negosiasi keamanan kapal tanker dan kargo Indonesia. Kemenlu perlu melobi otoritas Iran agar kapal-kapal berbendera Indonesia, khususnya kapal tanker milik Pertamina, agar diberikan jaminan keamanan penuh. Upaya ini dilakukan agar aset-aset nasional tersebut dapat melintas dengan aman atau segera keluar dari jebakan blokade yang mengancam stabilitas pasokan energi di dalam negeri. Yang kedua adalah menjaga ketahanan energi nasional. Indonesia perlu memperluas kerjasama dengan negara-negara produsen energi di luar kawasan konflik agar pasokan minyak tidak bergantung pada satu jalur yang sangat rentan. Selain itu, kapasitas penyimpanan cadangan BBM nasional juga harus diperbesar, sehingga Indonesia memiliki ketahanan energi yang lebih kuat ketika menghadapi gangguan global. Strategi ini menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri tidak hanya berbicara mengenai hubungan antar negara, tetapi juga dengan bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Saya ingin menutup dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari kita yang pernah memikirkan bahwa harga BBM, stabilitas ekonomi, bahkan keselamatan seluruh warga Indonesia dapat dipengaruhi oleh sebuah selat yang bahkan jauh dari rumah kita? Selat Hormuz mengajarkan kita satu hal penting. Di dunia yang saling terhubung ini tidak ada krisis yang benar-benar jauh. Sebuah konflik regional bahkan dapat berubah menjadi persoalan global. Sebuah keputusan politik bahkan dapat mempengaruhi hidup jutaan orang. Oleh karena itu, tantangan terbesar di abad 21 ini bukan hanya bagaimana negara mempertahankan kepentingannya,
tetapi bagaimana negara-negara saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas bersama. Karena pada akhirnya, keamanan energi bukan hanya soal minyak, bukan hanya soal kapal, bahkan bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal memastikan bahwa masyarakat dapat terus menjalani kehidupan mereka dengan aman, stabil, dan juga penuh harapan. Terima kasih.